Hai semuanya, balik lagi bersama gue. Dan kali ini gue akan membawakan 5 cuplikan video dengan cerita mengerikan di baliknya. Di akhir video nanti, gue minta kalian untuk menentukan mana video yang menurut kalian asli dan mana video yang menurut kalian dibuat-buat. Sebelum kita masuk ke dalam list yang pertama, gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun hantu atau setan dikurung di bulan puasa, video horor akan tetap ada. So, ini dia 5 cuplikan video dengan cerita mengerikan di baliknya. Pada malam tahun baru 2023, 3 orang polisi mendatangi sebuah rumah tua setelah mendapatkan laporan dari warga yang mendengar suara teriakan yang berasal dari rumah itu. Diketahui bahwa rumah itu merupakan sebuah rumah peninggalan dari keluarga yang terkenal sebagai kanibal. Mereka sering memotong-motong korbannya dan menjadikan korbannya sebagai santapan mereka. Setelah keluarga kanibal itu meninggal, tidak ada siapapun yang berani masuk, apalagi tinggal di rumah itu. Sampai pada malam tahun baru 2023, sekelompok orang masuk ke dalam rumah itu untuk merayakan malam tahun baru sambil bermain Ouija board untuk memacu adrenalin mereka. Namun ketika mereka mulai bermain, salah satu dari mereka yang merupakan seorang perempuan bernama Kamilka mulai bertingkah aneh. Dia berteriak dan melemparkan barang-barang seolah mengusir teman-temannya dari rumah itu. Tidak lama kemudian, datanglah 3 orang polisi dan seorang paramedis yang mencoba untuk menenangkan Kamilka. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa. Idź tam do... Uważaj. Kamilka! Kamila! Ona jest nad nami u góry. Od góry coś widzi. Nie? Drut ma jakiś. Para polisi cukup kesulitan untuk membawa Kamilka keluar dari rumah itu karena Kamilka yang terus saja berteriak dan melemparkan barang-barang kepada mereka. Lalu polisi mencoba cara lain untuk bisa masuk ke dalam ruangan tempat Kamilka berdiam diri. Namun nampaknya usaha yang mereka lakukan tetap saja sia-sia. Tu jesteś, chodź misiu. Nie patrz jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwa. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, tu coś cię widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Wiki cię woła. Setelah cukup lama mereka menunggu, tiba-tiba tidak ada lagi suara teriakan Kamilka dari rumah itu. Dan polisi segera masuk lalu menemukan Kamilka dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka segera membawa Kamilka ke rumah sakit.
Lalu tidak lama kemudian, Kamilka tersadar. Dia langsung bersikap seolah tidak terjadi apapun. Dan setelah dokter melakukan beberapa tes, Kamilka tidak mengalami gangguan apapun pada otaknya dan tidak terkandung alkohol ataupun narkoba pada tubuhnya. Jadi, menurut kalian, apa yang Kamilka alami pada malam itu? Video berikut ini berasal dari seorang pengguna Reddit bernama Hasbin42 yang memiliki sebuah video yang dia dapatkan dari temannya. Pada suatu malam, temannya melakukan sebuah perjalanan ke hutan yang berada di Australia. Ketika dia sudah semakin masuk ke dalam hutan, dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Namun dia tidak yakin dan bertanya kepada temannya yang ikut pada malam itu tentang sesuatu yang terlihat mengintip di balik kegelapan. Temannya pun merasakan hal yang sama dan akhirnya mereka coba untuk berhenti berjalan dan memperhatikan sekitaran mereka, lalu mengeluarkan ponsel dan merekamnya. Namun tidak lama kemudian, sosok itu muncul. We out here hearing weird noises in the forest. What the Oh! 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 What the Sosok yang mereka duga sebagai Skinwalker muncul dari balik kegelapan. We out here hearing weird noises in the forest. What the Oh! 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 What the Sampai sekarang, pengguna Reddit Hasbin42 dan temannya masih mempertanyakan sosok yang tadi itu apa. Walaupun mereka menduga kemungkinan besarnya itu sosok Skinwalker. Tapi menurut kalian itu apa? Video kali ini diambil dari sebuah hotel yang berada di San Antonio, Texas bernama Manger Hotel. Hotel itu dibangun pada tahun 1859 di atas tanah bekas pertempuran Alamo yang memakan ratusan korban jiwa. Lalu beberapa tahun setelah didirikan, hotel ini sempat dialihfungsikan menjadi rumah sakit bagi korban perang saudara. Hal tersebut menjadi cikal bakal Hotel Manger sebagai salah satu hotel paling berhantu di San Antonio, Texas. Pada tahun 2009, seorang pria bernama Ricky Garcia menginap di Manger Hotel. Ketika dia sedang merekam hotel untuk mengabadikan kemegahannya, dia tidak sengaja merekam sesuatu yang mengerikan. Sesosok bayangan terlihat melintas di salah satu lorong yang ada di lantai 2. Dan Ricky bukanlah satu-satunya orang yang menangkap penampakan di Hotel Manger. Karena 4 tahun kemudian, seorang pengunjung bernama Felicia Powell mengambil sebuah gambar di posisi yang sama dengan Ricky. Dan kembali terdapat sesosok penampakan berwujud anak kecil di belakang salah satu pengunjung hotel. Jadi, apakah Manger Hotel benar-benar berhantu atau itu semua hanyalah kebetulan? Old Idaho State Penitentiary adalah sebuah penjara bersejarah yang terletak di Boise, Idaho, Amerika Serikat. Penjara ini dibuka pada tahun 1872 dan menjadi tempat hukuman bagi para narapidana hingga ditutup pada tahun 1973. Selama masa operasinya, penjara ini menjadi tempat terjadinya banyak insiden dan kekerasan, termasuk diantaranya adalah kerusuhan tahanan pada tahun 1971 yang menewaskan 3 tahanan dan 1 penjaga. Di dalam penjara ini juga, seorang Raymond Snowden atau dikenal sebagai Idaho Jack the Ripper dipenjara dan dieksekusi. Saat ini, Old Idaho State Penitentiary dibuka untuk umum sebagai museum dan tempat wisata sejarah. Pengunjung dapat mengunjungi sel-sel tahanan, ruang eksekusi, dan berbagai pameran yang menampilkan sejarah penjara
tersebut. Seorang pengguna TikTok bernama Josh Fletch mengunjungi penjara Old Idaho bersama teman-temannya. Mereka datang ke penjara itu di malam hari saat tempat itu sepi oleh pengunjung. Mereka melihat-lihat bagian sel di bangunan itu dan Josh penasaran dengan sel yang ada di bagian atas. Dia tidak menemukan tangga untuk pergi ke sana. Akhirnya dia memanjat dengan membawa sebuah ponsel untuk merekam bagian atas yang jarang dikunjungi oleh orang lain. Sementara teman-temannya berada di bawah, Josh berjalan di lorong sel lantai 2 sambil merekam setiap sel yang terlihat kosong. Namun ketika dia sampai di sel paling ujung, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. I may or may not have climbed up because there's no stairs. Bayangan dari seorang pria terlihat berdiri di dalam sel paling ujung. Banyak yang menduga kalau itu merupakan bayangan dari Josh itu sendiri. Tapi jika kalian perhatikan dengan baik, kalian bisa melihat bayangan itu tidak bergerak sama sekali ketika Josh sampai di depan sel dan menjauh dari sel itu. Lantas, itu bayangan siapa? Video kali ini berasal dari sepasang suami istri asal Jerman yang membeli sebuah rumah di US. Mereka tidak memberitahu lokasi spesifiknya di mana, namun nampaknya mereka membeli rumah yang cukup besar dengan harga yang murah. Dari sini kita sudah tahu, kemungkinan besar ada yang tidak beres dengan rumah itu. Setelah mereka tinggal di rumah baru, mereka mulai mengalami gangguan seperti ketukan dan langkah kaki, dan anjing mereka sering bertingkah aneh semenjak tinggal di rumah itu. Schon wieder. Ich weiß. Ich guck mal hoch. Schnuffi. Schnuffi? Was ist los? Schnuffi? Schnuffi? Schnuffi, was ist los? Was machst denn du? Na komm schon. Ha. Komisch. Komisch.
Nee, nix. Überhaupt nix. Oh well. Sepasang suami istri asal Jerman ini mengaku kalau mereka takut untuk kembali lagi ke loteng rumahnya, walaupun kamera mereka tertinggal di sana. Akhirnya mereka menunggu sampai siang hari dan memberanikan diri untuk mengambil kameranya. Setelah itu mereka segera mengganti baterai kamera dan melihat kalau kejadian semalam memang terjadi, dan mereka langsung ketakutan setelah melihat kejadian yang mereka klaim sebagai poltergeist. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like, kalau misalnya nggak suka ya dislike aja. Kalau kalian punya request sesuatu silahkan request aja di kolom komentar di bawah atau DM aja ke Instagram gue di @m.adam.setiawan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian bisa jadi bagian dari kami. So thank you for watching and I will see you in the next video.